ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن يملأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Enggang sangat kula hormati Mbah Kawula, Mbah Nazir sing gadah akibat ngembahno Mbah Ali Qaisar. Terus Mbah kula asli niku Mbah Nazir niku. Terus Mbah Ali derek-derek ngaku dadi mbah akhirnya. Terus Hafi niki ngaku-ngaku kaya dulur kaya bulik. Terus niki grupe wong tukang ngaku niku. Mengenai wali kula gadah resep. Nah, saged nglampahi niku langsung dadi wali. Tunggal niku diamu ibojo niku. Terus menurut konsensusnya para wali itu paling efektif diamuk bojo. Itu banyak cerita. Kalau gak ada kitab namanya As-Sabru ala Adal Aswad, nyabari diamuk bojo. Ini wonten wali ini bojone itu judese ra karuan, pol judese. Ini mboten dipegat. Padahal waline niku sugih gak ada murid kuwatah sing sugih donatur. Alasannya niku ini perempuan sangat bahaya. Kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain. Jadi disabar. Jadi memang perempuan itu hebat. Mboten enten cerita pangeran dibantah, nabi dibantah kados wong wedok. Terus wonten surat teng Quran ini kan list daftar dadi wali. Ini sing nomor 1 iku dawuh bojo riyen nurutane. Allah niku putrine tak labah. Gadah garwa sing lakoni sumpah dzikir. Wau dari Mas Hafi kula kadung terkenal ngalim. Ini cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Dzihar itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut dzihar. Singkat cerita niku keputusannya Nabi niku hukum dengan cerai. Jadi dzihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian khaulah. Dibantah terus akhirnya khaulah itu matur, ya Rasulullah jenengan tak lapor Allah. Jenengan Kanjeng Nabi kekasih Allah pe dilapor Allah. Nek ora wong itu mboten saged. Terus khaulah niku sujud teng pangeran nglapor Kanjeng Nabi niku pangeran. Dianggap Nabi niku gak ada hukum sing mboten sesuai aspirasi perempuan. Terus sampai wonten surat asmane surat napa? Mujadalah. Wonten sing maos mujadilah. Wong wedok sing bantah bojone sing dilapor ning Kanjeng Nabi. Atas ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhirnya singkat cerita niku dituruti wek pangeran. Dituruti Kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane khaulah nak dzihar niku mboten sami kalian tolak. Terus mboten enten hukum niku didemo wong lanang mboten enten, nak didemo wong wedok enten. Niku Kanjeng Nabi, pangeran niku mau didemo kalian. Mulane niku sing sabar dados wali. Nah mboten nggih dirafa. Terus niki cerita-cerita sing rileks sing menyangkut wali. Terus kedua wali jalur fakir kata sebutan kiat. Karena wis fakir jebule ra wali mriki grembeng terus. Tapi dari sekian niku sing kula pesen teng kene semua yang hadir teng mriki niki kula hormat teng Mbah Ali Qaisar. Dawuhe teng sanad-sanad kewalian ngeten. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Dados Allah niku mboten ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka. Tunjukkan saya jalan yang benar, yaitu jalan kau niku mboten, tapi ngendikane siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Iku dawuhe para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Hingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Bab niku kados mengenang Mbak Ahmad Abdul Haq, kenang Mbak Dalhar, Mbak Rahman ngantos Mbak Ro'ub, Mbak Maksum sedanten wau 77 wali wau.
niku satu keharusan. Karena berkah wali niku nggih lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku, yang termasuk angkatanipun Badal niku. Niku dawuhe Habib Umar Mutahar niku, wali ora ditakbir. Mau dawuhe Mas Safi niku wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati teneng takbir teng kitab niku mboten. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU iku nak wiridan la ilaha kok gedak-gedek iku maksude piye? Sanate piye? Hadise ana ta ora nak nglafadzno la ilaha gedak-gedek. Singkat cerita sing terkenal niku. Pas Basul Masail mboten enten jawaban wonten kiai disuguhi kopi. Kopine sik anget diombe mbek masyaallah enake. Jadi gedak-gedek itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedak-gedek nih. Wong ngombe kopi keenakan ya gedak-gedek. Lah anak ngono wong muni la ilaha gedak-gedek saking nikmati. Terus memang wali nggih kata sing lucu mboten jelas mboten model perilakune mboten. Tapi itu yang menjadikan ya mbak ini para pangeran. Wonten wali namanya Abu Yazid Al-Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan itu begini, kalau aja eling wiridan. Ya Allah, semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun dan eksistensi engkau selalu Tuhan, tidak butuh apapun. Lho kok kober-kobere jenengan nyukani kula dhuwit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat. Apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirannya kok nak tuwa ana sing rumat. Paling enggak anak soleh iso ndongakno. Selalu ada keinginan. Selalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak, suami butuh istri, istri butuh suami, seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah Abu Yazid itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu daerahnya. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita, ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita, eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum, sudah berdiri sendiri. Cara bahasanya qiyamuhu binafsi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Dan jenengan mboten nate mikir ngoten to. Mergo ora wali. Lah nek ora wali terus kegiatannya khol wali. Lah khol siji sementing ora ning omah ora ribet. Hiburan apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa coba? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa tuh? Ya saking baiknya dan baiknya tanpa kepentingan. Oh, itu luar biasa. Itu Abu Yazid Nanggelem. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan kalau didhawuhi Mas Safi jaris terkenal ngalim, ini menisan nyetok alim. Nak menawa pernah ponaan do isin ra ngalim, ini penting. Wis niati mempermalukan sing mboten seneng ngaji. Mau gelem dicucuk tok romat keramat ora gelem ngaji. Niku ora diharam mughalladah. Mboten haram mughalladh, mboten mughalladah tak tambahi tak kersane. Haram hurmatan mughalladah niku. Banyak wali yang karena sujud. Nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu cara andekan orang biasa itu gerutu itu cara bahasa Jawa ini ngomel-ngomel. Mboten terima Rasulullah ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang tuh nggak bener, nggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau, tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau Mekah. Dan saya gelisah ya Allah. Saya ini gelisah sesusah-susahnya, masa engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau nggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini paling risau sama nanti calon presiden gak dipilih wis susah. Dicaleg gak dipilih wong wis susah. Kene bojo wong ya gak ngakoni nek iku ayu wis susah, padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Lho misale Hafiz dolan ning pojok-pojok Magelang kesana takok jenengan sinten yo tersinggung. Calon mursyid jira diketahui itu mesti isin. Mesti isin. Orang itu kalau gak diakui itu isin.
Sampeyan duwe mobil Alphard. Alphard mewah terus moro ning desa. Ana wong, "Le, aku titip gedang iki kaya ana montor tepak mesti isin." Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Pring terus udang, "Le, teng pundi?" mesti isin. Karena enggak diakui eksistensinya. Kafe le kon dolan ning desa terus takoki jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Padahal sadilae terus abal-abal cek top kula lah pokoke cek top kula. Mboten apa-apa nek kaya ngono. Mboten kelas lah kaya. Andene wiridan sewengi 40 dina mek kula rawidan cek keramat kula. Itu Nabi Ibrahim gitu tuh. Jadi innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah sesusah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Jenengan nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, ya tersinggung. Padahal ya begitu. Semuanya orang itu butuh diakui. Nah ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat, kamu kekasih saya betul, risau kamu tentang saya kata Allah. Terus sesusah-susahnya sampai Allah dihibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, diterbangkan ke langit didudono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Niku Ibrahim lebih sakit guyu. Ternyata yang nyembah Allah itu banyak, tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau seneng. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan itu normal, karena tahlilan itu mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan geleme tahlil banter nek ana berkate wong NU kelakuane. Ana berkate terus rame itu tahlile banter. Nane ngomah ya mahmoh gak jelas. Jadi sebetulnya gak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu gak jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 isitati ayyam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa itu. Itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu tersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran hibur kanjeng Nabi wasbir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala'allaka basi'un nafsak. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean ini misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa, kafir mursyid darani ra mursyid itu tersiksa. Misalnya dia mursyid terus darani kader partai tersiksa. Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Lah saniki mboten. Wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersiksa nak ana sing sowan, ana sing salam templek. Wah iku sesat tuh, yakin sesat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Ana wong sowan gak masalah, ana wong hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut. Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan saat ini kadang misalnya mursyid toreko nak sing teko akeh seneng, teko sithik gremeng-gremeng niku buatan wali nih, yakin buatan wali. Nah jadi wali tak beredel tenan itu nggak bener. Itu mesti lewat belakang. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Niki sing terakhir kalau buatan ngomongin matur kata-kata, kalau tembriki nggak aslinya nggak tahu. Cara Mas Kafi terdolimi berhubung sing mutur mbah, jadi kalau buatan wani muni dolim. Kalau terdolimi tapi rano sing dolim, mereka ngatur mbak. Ini yang terakhir kalau cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ilmiah, kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah.
mudah. Baligho itu yang klimaks, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasional itu. Aja gelem dijak wiridan akeh-akeh tapi jelas mandine jelas kesele. Mun mboten. Mboten iki juga masih thariqah sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun tetap kaliber kula ya mbak mun sampeyan. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini, saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi duwe ora Musnad Ahmad ra duwe. Duwene primbon. Primbon itu donga supaya caleg jadi DPR. Tapi menawa itu Musnad Ahmad, tapi mesti ra diwaca. Diwaca judule tok. Pancen kula gojlok ben kok terus ngaji Musnad Ahmad mbek kula. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoke sampean ngaji mulai Magelang wis tuwek lah. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rajulin ishtaro abdan min khalisi malih. Bidzahabin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang bekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis. Ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Cara Magelang wis tak jotosi ora waras itu. Kemudian Nabi mencontohkan wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe ku waras ta ora? Cara pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis menika wonten sakedhik problem wonten mriki nggih. Problem mboten signifikan nggih, tapi perlu dipun jenengan jelasaken. Ya menika teng mriki niku kadang tiang niku sok bingung bentenaken istilah kapan seorang wali yang kondang, ulama yang kondang wali itu ngendika sebagai wali atau ngendika sebagai ulama. Misal terus lagi contohipun misalnya wonten nggih ulama nggih wali dawuh misalnya dahar kepiting niku haram. Niku tiang pun boten menggalih niki secara fikih punapa nek sing ngendika wali kados-kados niki sabda langit ngoten niku. Terus ajri niku boten teng secara ilmiah tapi keranten ngoten niku. Ngoten niku dos pundi, Guys? Mohon maaf. Nggih niki kersane Mas Hafi gadah kegiatan dadi bebas. Boten usah dijiwai ini biasa mawon.
Yang jelas gini ya, jadi mau kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya. Ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram. Ada yang disepakati haram, misalnya tentu kayak babi, banyak lah yang disepakati haram. Nah kepiting ini ranah yang abu-abu, karena orang Indonesia, bukan wong Jawa, wong sak Indonesia, menawa sak dunia. Itu agak nakalan ngeten. Kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenisnya kados yuyu. Mriki jenis yuyu. Tapi kenapa orang yakin nak yuyu haram, nak kepiting ono sing darani halal? Mergo nak yuyu haram gak eman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan eman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau yuyu enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram Allah gak penting. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena eman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berfikih ya seni berfikih. Tapi yang jelas barokahnya kiai-kiai kita alim-alim biasanya digolek-golekno khilaf, sing isih mungkin khilaf itu digolek-golekno itu. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu. Terganggu begini. Ini cerita nyata, Mas Hafiz. Jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, kiai-kiai Indonesia itu top cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul itu kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara. Itu haram ngambil ini saja. Ini kambing. Padahal sama-sama jarah, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi gak mau karena haram, kalau kambing halal. Padahal sama-sama nyuri. Terus teman saya, wartawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah saya tanya, Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di dalam? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri karena tahu itu haram. Lah kalau kambing diletakkan di dalam karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik. Unik seunik-unik. Nah itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rileks. Nah menyangkut wali dan orang alim itu begini. Wali itu ada dua, ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita kholi, wali-wali yang. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali tidak alim itu begini. Ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah nyuruh milih saya, hak kamu bisa terbang Magelang sampai Mekah. Terbang, gak usah naik pesawat. Ngirit lah, gak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa? Kalau saya bisa terbang ke Mekah, ke Medina, itu hebatnya apa tuh Pak? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sampai sampai numpang benar usah bayar. Itu gak untung, Islam itu gak untung. Nguntungnya orang medit-medit yang mau bayar gitu. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang keramat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah saya sesyukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbak Dalhar itu temannya Mbak Mahfud, temannya Mbak Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbak Mahfud. Mbak Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gus Dah ngaji Dalail di sini, semua sanadnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbak Mahfud Termas? Gak tahu Badal Mbak Munawir, Mbak Bedowi, semuanya ngaji. Nah, ini yang repot, yang ngerasa ngaji itu sampai ijazah ini yang masalah itu gak bener gitu. Oh kan mulang takrib ke ini kan. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul tuh memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngadani saya, kena terkenal wali paling wong go gula jaluk donga. Tapi kena terkenal ngalim, wong teko jaluk mulang halal haram, dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah paling banter sampean Gus melok Gus bener bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sampean datang ke saya, tahu
istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa, kalau istri ngomel-ngomel tuh dikasih apa, itu ngerti semua. Beliau itu fikih itu ngajari ilmu yang Mbah Mun tuh gak seneng. Di bab ini Mbah Mun gak seneng. Kata Mbah Mun fikih kadang ya lucu kan. Di fikih itu ya kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim gak mau itu gak wajib dinafkahi. Si perempuan juga diajari kalau suaminya gak mau nafkahi juga gak harus mau. itu kata Mbah Mun, oh iku suami istri apa kaya wong piye maksudnya iku. Tapi itu betul, fikih memang gitu. Jadi nusus perempuan yang pure itu yuskitun nafkah, bisa menggugurkan nafkah. Dan perempuan yang diajak gak mau juga suaminya tidak harus nafkah. Tapi perempuan juga diajari kalau gak iso nafkah ya rasa gelem. Lah itu rumah tangga seperti itu kan kacau sebenarnya, kalau dia ada Jawa kan kacau. Tapi itu satu ilmu orang supaya tahu bahwa rabi itu ya ono kompensasinya lah. Aja mau kumpul tok ora jelas kompensasinya. Itu fikih, ada aturannya. Makanya terus ala rojul nafaqatu ahli, seorang lelaki wajib menafkahi keluarganya, dan jika istrinya punya utang tetangganya karena yang lanang nggak bisa nafkahi itu sorodenan alihi, utangnya istri minangka utangnya suami, asal masih lingkup nafkah ya. Kalau sama utang untuk beli Alphard, beli apartemen ya bisa bangkrut suaminya, bakul-bakul aja terus diantem begitu kan bisa. Nah makanya kalau ukuran wali dan tidak itu gampang. Ulama yang wali sama ndak gampang. Kalau ada ulama ditawarin Allah kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali, sama ngaji takrib secara baik dan benar kok milih terbang, pasti tidak wali. Karena dia mikir dirinya sendiri biar terkenal top terus ngirit. Wali kok medit itu kan lucu. Iya kan, dia pilih terbang kan karena supaya nggak usah biaya kan. Itu wali medit. Tapi kalau dia tetap ngajar takrib, kemudian alim, manfaat, kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang, itu beda. Kan Allah yang ngasih, tapi tetap dia ngajar halal haram. Tapi kalau hanya milih terbang, ini jelas basisnya nafsu. Nah, saya berkali-kali matur tentang Bali. Orang saya punya tobaqatul ulama, termasuk yang disebut itu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, terus buyut-buyut saya yang di Lasem semuanya lah, Mbak Sidik, keluarga besar itu semuanya tobaqatnya ikut tobaqatul ulama, semuanya ngaji, semuanya tahqiq, wajib betul sampai tahqiq. Nah barokahnya itu tadi di Indonesia itu meneh dek wong soleh maling milih roh halal haram, tapi jangan jadi maling ya. Oh nanti maling bersertifikasi halal, dah jangan maksudnya fikih itu sampai. Ada lagi fikih yang hebat. Orang yang nggak sholat, nggak puasa itu kan orang fasik. Umumnya orang fasik kan makan babal kedua. Tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiren, itu nggak payu, haram. Padahal nggak sholat itu ya buyute haram, nggak puasa ya buyute haram. Tapi orang ini kamu suguhi ayam tiren, mau nggak? Nggak kan? Jadi orang fasik saja masih berfikih. Saking populernya apa? Fikih. Jadi di Indonesia itu Masya Allah, orang yang paling fasik itu kalau mau nikahkan anaknya, putrinya yang ngundang kiai. Takut kalau nggak orang kiai itu nggak apa? Sah. Keluarganya meninggal juga manggil kiai, takut kalau pemakamannya tidak sah. Kayak apa sosialisasi fikih di Indonesia itu luar biasa. Makanya ini saya susah ini kalau Gus Hafiz daftar wali terus wiridan tok atau ngaji fikih itu susah. Itu pasti tak demo di langit itu. Itu harus nggak disahkan jadi wali. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya, pokoknya di sini dulu Mbah Dalhar, Mbah Mat, semuanya lah, Mbah Durov, semuanya itu basisnya nggak boleh orang meninggalkan fikih. Karena Mbah Dalhar itu dekat sekali sama Mbah Munawir, sampai anaknya Mbah Munawir punya anak namanya Dalhar, Mbah Dalhar sini punya anak namanya Ahmad, Mbah Munawir punya anak namanya selang-seling niru anaknya, saking akrab. Jadi dulu yang akrab di Mekah itu keluarga sini. Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, Mbah Sidik Jember yang dulu ya keluarga Lasem, Mbah Hashim, semuanya dekat. Dan dulu basisnya juga fikih. Makanya kalau suwun saya minta seminta-mintanya, meskipun jenengan toreko, jangan sampai lupa mengkaji nopo. Terutama bab-bab keseharian kayak istinja, kayak mandi junub, kayak hal-hal yang keseharian sih. Kenapa saya sebut mandi junub? Sekali mandi Anda tidak sah, maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status Anda belum suci. Jadi ini supaya jadi pelajar.
Ya clear ya, antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan. Cuma saya pesen apapun istilah wali di sini di Gunung Pring tetap dulunya sampai sekarang basisnya tetap apa? Oke. Oke, ditutup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang paling kita hormati Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, alhamdulillah sampun rawuh dan papan punika yang kita cadong barokah maido asanipun. Alhamdulillah ya Mbak makempal kanthi niat hol aulia sak Gunung Pring punika mugi-mugi barokah sedayanipun. Nyun ngapunten niki kula kalih maos tek keranten kula niku mubalek nek ora maca tek kadang di moderator sok kebablasan maido asanah. Nggih menika prologipun kita sedaya sami berharap nyuwun petunjuk saking panjenenganipun Kiai Haji Bahaudin Nur Salim. Kita nyuwun siki saking kathah wali ingkang kita kholi menika kita nyuwun petunjuk kenging napa kok wali niku kok benten-benten, kenging napa kok wali niku benten, wonten wali ingkang alim kathah ning nggih wonten wali sing kadose kok ketawise mboten ngalim ning kok dados wali. Lah pripun carane dados wali tapi mboten perlu ngalim mriki badhe daftar. Mungkin nggih salah setunggale niku nek kula mireng niku keranten sing didhar niku barang sing halal teng sing syar'i. Kalau niku mireng konten panganan kok syar'i temen. Swanten niku ngeten iki. Syar'i roti syar'i roti apa niku syarat dadi wali? Nggih kalih nyun mangapunten Gus. Kula nggih ngertos panjenengan niku sering dados korban bae. Niki ingkang ngusulaken nggih bae. Dados ingkang kula arep muni dolim ya jane tapi jenengan didhawuhi kongkon mriki nggih bae. Tapi nggih niki keranten saking remene kita sekulargi keranten ingkang viral alimipun menika. Aku ki ngomong apa keplok-keplok sik durung rampung le ngomong. Dadi lali ngomong. Oh, nggo catetan. Nggih niki saking remene nggih ingkang viral punika ingkang viral ngalime dilalah kok keluarga mriki kiambak. Wonten Gus Bak, wonten lek kula Gus Kausar, bahkan wonten sing bandingaken dua singa Gus Kausar Gus Bak. Lho umure kacek 12 tahun. Nggih Gus Kausar nggih kalah start nggih kali gijiran nggih. Nggih tapi alhamdulillah. Nggih ngeten Gus nyuwun ngapunten walaupun jenengan merasa mungkin rada terdolimi kalih bae. Niki mriki berusaha Gus. Bapak menika wonten kisah waliullah asmanipun Kiai Haji Raden Maksum Punduh Tempuran ingkang riwayatipun dados gurunipun Mbah Dalhar nggih gurunipun Mbah Sirat Payaman. Niku kita berusaha naterapi dawuhipun senajan urusane rois tahlil senajan urusane agama wonten rega wonten rupa Gus. Dados insyaallah terdolimi nggih mboten rugi-rugi banget mugi-mugi. Mboten kathah kawula matur niki nggih nyuwun ngapunten estu kawula ingkang usul dipun damel model seminar kados ngeten niki keranten supados kalau wingi nggih pengalaman hol tarekoh niku nggih Gus Bak niku teng mriki napa remene niku nek dikancani ngeten niki remene nek wonten napa interaksi kalian napa kiwa tengenipun kula nggih pun tirakat niki dados kula wirid tarekoh sadillah kula nyuwun Gusti Allah paring ana mental kuat digojloki Gus Bak monggo pokoke kula siap dadi dolop kula ngoten niku nggih ngaten Gus kita estu cadong barokah maido asanipun sumanggaaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Mbah kawula Mbah Nazir sing gadah akibat ngembahno Mbah Ali Qaisar. Terus Mbah kula asli niku Mbah Nazir niku. Terus Mbah Ali derek-derek ngaku dadi mbah gitu. Terus Hafi niki ngaku-ngaku koyok dulur koyok bulik. Terus niki grupe wong tukang ngaku niku. Mengenai wali kula gadah resep. Nah, saged nglampahi niku langsung dadi wali. Tunggal niku damu ibojo niku. Terus menurut konsensusnya para wali niku paling efektif diamuk bojo. Iku banyak cerita kula gadah kitab namine As-Sabru ala Adzal Aswad. Nyabari damu ibojo. Ini wonten wali ini bojone iku judese ra karuan. Pol judese. Iku mboten dipegat.
Padahal waline niku sugih gak ada murid kuwatah sing sugih donatur. Alasannya niku ini perempuan sangat bahaya. Kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain. Jadi disabar. Jadi memang perempuan itu hebat. Mboten enten cerita pangeran dibantah, nabi dibantah kados wong wedok. Terus wonten surat teng Quran ini kan list daftar dadi wali. Ini sing nomor 1 iku dawuh Ibu Juri nurutane. Aulah niku putrine Sa'labah. Gadah garwa sing lakoni sumpah dzihar. Wau dari Mas Hafi kula kadung terkenal ngalim. Ini cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Dzihar itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut dzihar. Singkat cerita niku keputusannya Nabi niku hukum dengan cerai. Jadi dzihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian khaulah. Dibantah terus akhirnya khaulah niku matur, ya Rasulullah, jenengan tak lapor Allah. Jenengan Kanjeng Nabi kekasih Allah pe dilapor Allah. Nek ora wong wedok mboten saged. Terus khaulah niku sujud teng pangeran nglapurno Kanjeng Nabi niku pangeran. Dianggap Nabi niku gak ada hukum sing mboten sesuai aspirasi perempuan. Terus sampai wonten surat asmane surat napa Mujadalah, wonten sing maos Mujadilah, wong wedok sing bantah bojone sing dilapurno ning Kanjeng Nabi. Dados ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhire singkat cerita niku dituruti mbek pangeran. Dituruti Kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane khaulah nak dzihar niku mboten sami kalian tolak. Terus buatan enten hukum niku didemo wong lanang buatan enten, didemo wong wedok enten. Niku Kanjeng Nabi, pangeran niku mau didemo kalian. Mulane niku sing sabar dados wali. Nah buatan nggih dirafa. Terus niki cerita-cerita sing rileks sing menyangkut wali. Terus kedua wali jalur fikir kata sing buatan kiat. Karena wis fikir jebule ra wali mriki grembeng terus. Tapi dari sekian niku sing kula pesen teng kene semua yang hadir teng mriki niki kula hormat teng Mbak Ali Qaisar. Dawe teng sanad-sanad kewalian ya ten. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dados Allah niku mboten ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka. Tunjukkan saya jalan yang benar, yaitu jalan kau niku mboten, tapi ngendikane siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Iku dawe para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Hingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Bab niku kados mengenang Mbak Ahmad Abdul Haq, kenang Mbak Dalhar, Mbak Rahman, ngantos Mbak Ro'ubah Maksum sedanten wau 77 wali wau. Niku satu keharusan karena berkah wali niku nggih lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku yang termasuk angkatanipun Badalhar niku. Niku dawuhe Habib Umar Mutahar niku wali ora ditakbir. Mau dawuhe Mas Safi niku wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati seneng takbir teng kitab niku mboten. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU iku nak wiridan la ilaha kok gedak-gedak itu maksudnya piye? Sanate piye? Hadise ana ta ora nak nglafadzno la ilaha gedak-gedak. Singkat cerita sing terkenal niku. Pas Basul Masail mboten enten jawaban wonten kiai disuguhi kopi. Kopine sik anget diombe mbek masyaallah enake. Jadi gedak-gedak itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedak-gedak nih. Wong ngombe kopi keenakan iki gedak-gedak. Lah nak ngono wong muni la ilaha gedak-gedak saking nikmate. Terus memang wali nggih kata sing lucu, mboten jelas mboten model perilakunya mboten. Tapi itu yang menjadikan ya mbak ini para pangeran. Wonten wali mali namanya Abu Yazid Al-Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan itu begini, kalau aja eling wiridan. Ya Allah, semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun dan eksistensi engkau selalu Tuhan, tidak butuh apapun. Lho kok kober-kobere jenengan nyukani kula dhuwit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat. Apa alasan engkau?
Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirannya kok nak tuwa ono sing rumat, paling enggak anak soleh iso ndongakno. Lalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak, suami butuh istri, istri butuh suami, seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah Abu Yazid itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu di eranya. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita, ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita, eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum, sudah berdiri sendiri. Cara bahasanya qiyamuhu binafsi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Dan jenengan mboten nate mikir ngoten to. Mergo ora wali. Lah nek ora wali terus kegiatannya khol wali. Lah khol siji sementing ora ning omah ora ribet. Hiburan apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa coba? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa coba? Ya saking baiknya, dan baiknya tanpa kepentingan. Oh, itu luar biasa. Itu Abu Yazid nak ngomong. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan kalau didhawuhi Mas Safi jaris terkenal ngalim, ini menisan nyetokno alim. Nak menawa pernah ponaan do isin ra ngalim, ini penting. Wis niati mempermalukan sing mboten seneng ngaji. Mau gelem dicucuk tok kromat keramat ora gelem ngaji. Niku ora diharam mughalladah. Mboten haram mughalladh, mboten mughalladh tak tambahi tak kersane. Haram hurmatan mughalladah niku. Banyak wali yang karena sujud. Nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu cara andekan orang biasa itu gerutu itu cara basa Jawa ini ngomel-ngomel. Mboten terima Rasulullah ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang itu enggak benar, enggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau, tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau mekal. Dan saya gelisah ya Allah. Saya ini gelisah sesusah-susahnya. Masa engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau enggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ka ghairi. Saya ini paling risau. Sama nanti calon presiden itu gak dipilih wes susah. Dicaleg gak dipilih wong wes susah. Kene bojo wong ya gak ngakoni nek iku ayu wes susah. Padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Ya misalnya Hafid dolan yang pojok-pojok Magelang terus ana takok jenengan sinten yo tersinggung. Calon mursyid jira diketahui itu mesti isin. Mesti isin. Orang itu kalau gak diakui itu isin. Sampeyan nggo mobil Alphard. Alphard mewah terus moro ning desa. Ana wong Le, aku titip gedang iki kaya ana montor tepak mesti isin. Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Pring terus udang, "Lek teng pundi?" mesti isin. Karena enggak diakui eksistensinya. Kafe le kon dolan ning desa terus takoki jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Padahal sadilae terus abal-abal cek top kula lah pokoke cek top kula. Mboten apa-apa nih kalian tuh. Buatan kelasnya lah deh. Andene wiridan sewengi 40 dina mek kula ra wiridan cek keramat kula. Itu Nabi Ibrahim gitu tuh. Jadi innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah sesusah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Jenengan nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, ya tersinggung. Padahal ya begitu. Semuanya orang itu butuh diakui. Nah ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat. Kamu kekasih saya betul, risau kamu tentang saya kata Allah. Terus susah sesusah-susahnya sampai Allah dihibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, dihibur, diterbangkan ke langit didudono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Niku Ibrahim lebih sakit guyu. Ternyata yang nyembah Allah itu banyak, tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau seneng.
Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan itu normal, karena tahlilan itu mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan geleme tahlil banter nak ono berkate wong NU kelakuane. Ono berkate terus rame itu tahlile banter. Nah ning omah ya mahmoh gak jelas. Jadi sebetulnya gak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu gak jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 fisitati ayam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa Yahudi. Itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu setersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran hibur kanjeng Nabi, wasbir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala'allaka bakhi'un nafsak. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari, wama masana min luhub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean itu misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa, kafir mursid darani ra mursid itu tersiksa. Misalnya dia mursid terus darani kader partai tersiksa. Nah, Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Lah saat ini boten. Wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersiksa nak rono sing sowan, rono sing salam templek. Wah itu sesat tuh, yakin sesat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Rono sowan gak masalah, rono hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut, Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan saat ini kadang misalnya mursyid toreko, nak sing teko akeh seneng, teko sithik gremeng-gremeng niku boten wali nih. Yakin boten wali. Nak jadi wali tak beredel tenan niku enggak bener itu. Itu mesti lewat belakang tenan jadi wali. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Niki sing terakhir kalau boten ngepen matur kata-kata wong kula teng mriki nggak asline nggih tahu cara Mas Kafi terdolimi berhubung sing mutur mbah dadi kula boten wani muni dolim. Kula terdolimi tapi ora ono sing dolim mergo ora ngatur mbah. Ini yang terakhir kalau cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ilmiah, kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah. Mudah. Baligh itu yang klimak, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah SAW ini dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasionalitas. Aja gelem dijak wiridan akeh-akeh ta ora jelas mandine jelas kesele. Mun bener. Mboten iki juga masih thariqah sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu.
Mpun tetap kaliber kula mbek sampeyan. Saya beri contoh. Dulu itu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini, saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi duwe ora Musnad Ahmad ra duwe. Duwene primbon. Primbon niku donga supaya caleg jadi DPR. Tapi menawa duwe Musnad Ahmad, tapi mesti ra diwaca. Diwaca judule tok. Anjen kula gojlok ben kok terus ngaji Musnad Ahmad mbek kula. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoke sampean ngaji mulai Magelang wis tuwek. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rajulin istaro abdan min khalisi malih bidhahabin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang pekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis. Ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Cara Magelang wis tak jotosi ora waras itu. Kemudian Nabi mencontohkan, wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe ku waras ta ora? Cara pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun pangapunten menika. Pripun Gus ngoten nika Gus? Coba agak. Kali gitu. Kenapa kok kono tak jauh? Nggih. Tak kok kafi. Oh nggih. Monggo Gus Safi dipun wiyaraken. Monggo. Ya Gus menika wonten sakedhik problem wonten mriki nggih. Problem mboten signifikan nggih, tapi perlu dipun jenengan jelasaken. Ya menika teng mriki niku kadang tiang niku sok bingung bentenaken istilah kapan seorang wali yang kondang, ulama yang kondang wali itu ngendika sebagai wali atau ngendika sebagai ulama. Misal aku apa? Terus iki contohipun misalnya wonten nggih ulama nggih wali dawuh misale dahar kepiting niku haram. Niku tiyang pun boten menggalih niki secara fikih punapa nek sing ngendika wali kados-kados niki sabda langit ngoten niku. Terus ajri niku boten teng secara ilmiah tapi keranten ngoten niku. Ngoten niku dos pundi Gus? Ono kon. Nggih niki kersane Mas Hafi gadah kegiatan dadi bebot takok. Boten usah dijiwai, ini biasa mawon. Yang jelas gini ya, jadi Pak kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya. Ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram. Ada yang disepakati haram, misalnya tentu kayak babi, banyak lah yang disepakati haram. Nah kepiting ini ranah yang abu-abu, karena orang Indonesia, boten wong Jawa, wong sak Indonesia, menawa sak donya. Iku agak nakalan ngeten. Kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenisnya kados yuyu. Nomor iki jenis yuyu. Tapi kenapa orang yakin nak yuyu haram, nak kepiting ono sing darani halal? Mergo nak yuyu haram gak eman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan eman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau yuyu enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram Allah gak penting. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena eman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berfikih ya seni berfikih. Tapi yang jelas barokahnya kiai-kiai kita alim-alim biasanya digolek-golekno khilaf, sing isih mungkin khilaf itu digolek-golekno gitu. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu begini. Ini cerita nyata Mas Hafiz.
jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, kiai-kiai Indonesia itu top cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul itu kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara, itu haram ngambil ini saja, ini kambing. Padahal sama-sama jarah, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi gak mau karena haram, kalau kambing halal. Padahal sama-sama nyuri. Terus teman saya, wartawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah saya tanya. Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di dalam? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri karena tahu itu haram. Kalau kambing diletakkan di dalam karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik. Unik seunik-unik. Nah, itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rileks. Nah, menyangkut wali dan orang alim itu begini. Wali itu ada dua, ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita kholi, wali-wali yang. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali tidak alim itu begini, ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, misalnya Allah nyuruh milih saya, hak kamu bisa terbang Magelang sampai Mekah, terbang nggak usah naik pesawat, ngirit lah nggak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa? Kalau saya bisa terbang ke Mekah ke Medina, itu hebatnya apa coba? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sama anak penumpang benar usah bayar. Itu nggak untung, Islam itu nggak untung. Nguntungnya orang medit-medit yang mau bayar gitu. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang rahmat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah saya sesyukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbah Dalhar itu temannya Mbah Mahfud, temannya Mbah Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbah Mahfud. Mbah Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gus Dah ngaji Dalail di sini, semua sanadnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbah Mahfud termasuk. Gak tahu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Bedowi, semuanya ngaji. Nah, ini yang repot, yang ngerasa ngaji itu sampai ijazah ini yang masalah itu gak bener gitu. Oh kan mulang takrib Gus Kafin kan. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul tuh memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngadani saya, kena terkenal wali paling wong nggo gula njaluk donga. Tapi kena terkenal ngalim, wong teko njaluk mulang halal haram, dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah paling banter sampean, Gus melok Gus ben ra bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sampean datang ke saya, tahu istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa, kalau istri ngomel-ngomel tuh dikasih apa, itu ngerti semua. Beliau itu fikih itu ngajari ilmu yang Mbah Mun tuh gak seneng. Di bab ini Mbah Mun gak seneng. Kata Mbah Mun itu fikih kadang ya lucu kan. Di fikih itu ya kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim gak mau itu gak wajib dinafkahi. Si perempuan juga diajari kalau suaminya gak mau nafkahi juga gak harus mau. itu kata Mbah Mun, oh iku suami istri kok kaya wong piye maksudnya itu. Tapi itu betul, fikih memang gitu. Jadi nusus perempuan yang pure itu yuskitun nafkah, bisa menggugurkan nafkah. Dan perempuan yang diajak gak mau juga suaminya tidak harus nafkah. Tapi perempuan juga diajari kalau gak iso nafkah ya ora usah gelem. Lah itu rumah tangga seperti itu kan kacau sebenarnya, kalau di adat Jawa kan kacau. Tapi itu satu ilmu orang supaya tahu bahwa rabi itu ya ono kompensasinya lah. Aja mau kumpul tok ora jelas kompensasinya. Itu fikih. Ada aturannya. Makanya terus alar rojul nafaqatu ahli, seorang lelaki wajib menafkahi
keluarganya, dan jika istrinya punya utang tetangganya karena yang lanang nggak bisa nafakoi, itu soro denan alihi, utangnya istri minangka utangnya suami, asal masih lingkup nafakol ya. Jadi kalau sampean utang untuk beli Alphard, beli apartemen ya bisa bangkrut suaminya, bakul bako aja terus diantem begitu kan bisa. Nah makanya kalau ukuran wali dan tidak itu gampang. Ulama yang wali sama ndak gampang. Kalau ada ulama ditawarin Allah, kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali, sama ngaji takrib secara baik dan benar kok milih terbang, pasti tidak wali, karena dia mikir dirinya sendiri biar terkenal top terus ngirit. Wali kok medit itu kan lucu, iya kan, dia pilih terbang kan karena supaya nggak usah biaya kan, itu wali medit. Tapi kalau dia tetap ngajar takrib, kemudian alim, manfaat, kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang, itu beda kan. Allah yang ngasih tapi tetap dia ngajar halal haram. Tapi kalau hanya milih terbang, ini jelas basisnya nafsu. Nah, saya berkali-kali matur tentang Bali, orang saya punya tobakotul ulama, termasuk yang disebut itu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, terus buyut-buyut saya yang di Lasem semuanya lah, Mbah Sidik, keluarga besar itu semuanya tobakotnya ikut tobakotul ulama, semuanya ngaji, semuanya tahqiq, ngaji betul sampai tahqiq. Nah barokahnya itu tadi di Indonesia itu meneh dek wong soleh, maling milih roh halal haram, tapi jangan jadi maling ya. Oh nanti maling bersertifikasi halal, enggak, jangan maksudnya fikih itu sampai ada lagi fikih yang hebat. Orang yang nggak sholat nggak puasa itu kan orang fasik, umumnya orang fasik kan makan babal kedua. Tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiren, itu nggak payu, haram. Padahal nggak sholat itu ya buyute haram, nggak puasa ya buyute haram. Tapi orang ini kamu suguhi ayam tiren, mau nggak? Enggak kan? Jadi orang fasik saja masih berfikih, saking populernya apa? Oke. Jadi di Indonesia itu masya Allah, orang yang paling fasik itu kalau mau nikahkan anaknya, putrinya yang ngundang kiai, takut kalau nggak orang kiai itu nggak apa? Sah. Keluarganya meninggal juga manggil kiai, takut kalau pemakamannya tidak sah. Kayak apa sosialisasi fikih tentang Indonesia itu luar biasa. Makanya ini saya susah ini kalau Gus Hafiz daftar wali terus wiridan tok atau ngaji fikih itu susah. Itu pasti tak demo di langit itu. Itu harus nggak disahkan jadi wali. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya, pokoknya di sini dulu Mbah Dalhar, Mbah Mat, semuanya lah, Mbah Durrah, semuanya itu basisnya nggak boleh orang meninggalkan fikih. Karena Mbah Dalhar itu dekat sekali sama Mbah Munawir, sampai anaknya Mbah Munawir punya anak namanya Dalhar, Mbah Dalhar sini punya anak namanya Ahmad, Mbah Munawir punya anak selang-seling niru anaknya, saking akrab. Jadi dulu yang akrab di Mekah itu keluarga sini, Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, Mbah Sidik Jember yang dulu ya keluarga Lasem, Mbah Hashim, semuanya dekat. Dan dulu basisnya juga fikih. Makanya kalau suwun saya minta seminta-mintanya, meskipun jenengan toreko, jangan sampai lupa mengkaji nopo. Terutama bab-bab keseharian kayak istinja, kayak mandi junub, kayak hal-hal yang keseharian saja. Kenapa saya sebut mandi junub? Sekali mandi Anda tidak sah, maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status Anda belum suci. Jadi ini supaya jadi pelajar. Ya clear ya, antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan. Cuma saya pesan apapun istilah wali di sini di Gunung Pring tetap dulunya sampai sekarang basisnya tetap nopo. Oke. Oke, ditutup Al-Fatihah. Oke baiklah teman-teman, jadi itulah rakasan ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini itu ada di Pondok Pesantren di Gunung Pring bersama Gus Hafi ya teman-teman. Dan ini beberapa contoh ataupun beberapa judul yang kita ajukan di sini. Yang pertama ada Jalur Langit, cara Gus Baha menjadi wali karena sabar menghadapi istri judes. Lalu ada perbedaan wali dan ulama, Gus Baha ungkap rahasia kewalian aulia Gunung Pring, dan Gus Baha mengapa Allah begitu baik, logika ilmiah di balik karomah para wali. Ternyata ada jalur unik menjadi waliullah teman-teman. Sabar menghadapi istri galak. Dalam ngaji terbaru kali ini Gus Baha Kiai Haji Bahauddin Nur Salim menjelaskan ciri utama para kekasih Allah atau waliullah Jawa, khususnya para aulia di Gunung Pring, Watu Jongol, Magelang. Gus Baha membedah perbedaan mendalam antara wali dan ulama, serta mengapa banyak wali memilih
perilaku yang dianggap aneh atau lucu oleh orang awam, namun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin-poin penting dalam ngaji kali ini yang diantaranya yaitu rahasia wali yang diangkat derajatnya karena menyabari istri Judas, kemudian kekuatan argumen perempuan, kisah ayat Al-Mujadilah yang membatalkan hukum, lalu mengapa wali sering terlihat lucu, filosofi geleng kepala saat berpikir seperti seruput kopi, lalu ada logika tauhid Abu Zaid Al-Bustami, Allah memberi tanpa kepentingan. Lalu ada protes Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW terhadap logika yang menyalahi ketuhanan. Lalu ada cara menemukan Allah melalui argumentasi ilmiah dan akal sehat. Kemudian analogi majikan dan buruh, mengapa menyembah selain Allah itu tidak logis. Lalu ada perbedaan wali alim atau wali ahli fikih versus wali biasa, mengapa maslahat umum adalah kunci. Kemudian pesan untuk jamaah thariqah, jangan tinggalkan ngaji fikih. Nah, Gus Bak menekankan bahwa waliullah yang sempurna seperti halnya para santri dan dzurriyyah di Watu Jongol adalah mereka yang tidak hanya punya karomah mistis, tapi juga ahli fikih. Beliau mengingatkan agar kita tidak hanya mengkultuskan keramat dan amalan saja, melainkan harus tetap berlandaskan ilmu syariat agar membawa kemaslahatan bagi umat. Seperti contoh hukum halal haram yang tetap dijaga bahkan dalam logika yang paling sederhana sekalipun. Kemudian teman-teman, kita perlu menyampaikan juga bahwa yang disampaikan oleh Gus Bah ini merupakan ngaji umum, ngaji umum atau khusus ya, pokoknya seperti itu. Dan ini merupakan ngaji di Haul Para Aulia 77 Waliullah Gunung Pring di Magelang, Watu Jongol. Kemudian ada beberapa kisah, diantaranya ada wali yang punya istri sangat judes, tapi waliullah itu tidak mau menceraikan istrinya dengan alasan jika nanti diceraikan kasihan yang nanti dapat dia, mungkin tidak akan kuat, biar saya saja. Nah, tapi karena menyabari istri cerewet dan judes itu, akhirnya dia diangkat menjadi waliullah. Kemudian tidak ada yang lebih berani ketimbang perempuan, jangankan manusia biasa, bahkan Nabi saja diprotes oleh perempuan, dibantah Allah, ya, dibantah Allah, bahkan Allah aja dibantah gitu ya, bahkan sampai melaporkan Rasulullah kepada Allah sehingga turun ayat Al-Mujadilah dan permohonannya dikabulkan oleh Allah, serta hukum dari Rasulullah itu pun dibatalkan, dan yang dibenarkan adalah hukum dari perempuan itu. Nah, itu termasuk salah satu keunggulan dari seorang yang bernama perempuan. Kemudian waliullah itu banyak yang lucu. Kemudian ada Abu Zaid Al-Bustami menjadi waliullah karena pemikiran tauhid tingkat tinggi. Setiap orang memberi atau berbuat baik itu pasti karena berharap suatu kepentingan, tetapi kalau Allah itu memberi itu ya memang saking baiknya Allah, dan sebaik-baiknya Allah itu ya tanpa kepentingan ya. Mestinya itu Allah itu baik tapi tanpa kepentingan, sedangkan kita kalau baik itu pasti ada maunya. Kemudian masa ada orang yang selalu memakai segala sesuatu yang dari Allah tapi tidak mau mengakui Engkau. Kok bisa orang yang tidak mengakui Engkau sebagai Tuhan ya Allah, padahal mereka tinggal di bumimu, makan dari makanan rezeki yang Engkau berikan. Nah, itu adalah protes dari Nabi Ibrahim. Kemudian bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan hari Sabtu itu Allah sedang istirahat karena capek, bagaimana mungkin Allah merasa capek. Ini adalah kritikan Rasulullah kepada hari Sabat ya, yang mana itu merupakan hari liburnya Allah kata orang-orang Nasrani. Kemudian orang yang menjadi waliullah itu orang yang punya argumentasi ilmiah. Kemudian dahulu banyak orang yang menyembah berhala atau bahkan manusia seperti halnya Fir'aun. Orang punya Tuhan selain Allah itu ibarat kamu menjadi pekerja yang dimodali oleh tuannya, namun ketika panen pekerja itu memberikan hasil panennya kepada orang lain. Nah, itu kan sangat di luar nalar gitu. Kemudian ada bagaimana membedakan waliullah itu berfatwa dengan berkata biasa saja. Waliullah itu punya hakikat memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Intinya adalah kemaslahatan banyak orang. Hasil dari waliullah adalah misalkan ketika kepiting itu masih diperdebatkan apakah halal atau haram dibandingkan yuyu atau ketam, yang pasti haram karena kecil. Lalu ada ketika maling saja masih memikirkan hal haram hewan yang ia curi. Kemudian ketika mencuri mereka lebih memilih mencuri kambing daripada mencuri babi. Kemudian
Perbedaan waliullah biasa yang tidak alim dan waliullah yang punya keramat tapi alim adalah pemikiran yang dan pilihannya yang lebih memilih hal yang lebih menguntungkan banyak orang. Maslahatnya itu lebih banyak. Jadi artinya adalah kalau waliullah biasa itu maslahatnya sedikit, tapi kalau misalkan waliullah yang punya keramat ilmu alim itu tentu maslahatnya lebih banyak karena orientasinya adalah maslahatnya. Nah, meskipun ikut jamaah thariqah jangan lupa untuk tetap mengaji fikih, karena di sini para aulia ahli thariqah pun mereka semua adalah ahli fikih. Jangan sampai kita hanya mengenang keramatnya saja dan mengkultuskan itu dengan amalan-amalan saja tanpa landasan fikih. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga ngaji kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat serta menjadi amal ibadah, amal jariah bagi Gus Baha dan keberkahan bagi kita semua yang menyimaknya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk share, like dan juga subscribe ya teman-teman untuk update ngaji Gus Baha terbaru lainnya. Semoga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Dan semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan dan terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua. Dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha agar nantinya mendapatkan bekal bagi dunia maupun di akhirat kita. Itu saja teman-teman, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.